Abu Janda menyesatkan, sebut Al-Quran kemungkinan ada ayat yang diupdate, diubah pasca Nabi. Tokoh NU ini meluruskan. Penyakit yang dulu dibawa oleh Belanda, setelah Belanda pulang, kita mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia hari Jumat, bulan Ramadan, merdeka Indonesia. Tapi Belanda masih meninggalkan divide et impera, fitnah, adu domba. Sekarang disebarkan fitnah-fitnah ini dengan buzzer-buzzer yang luar biasa. Dipotong ceramah ustaz, dibentur, dilaga, dihancurkan. Tapi kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Adu domba, penyakit yang mengerikan. Dulu kita diserang Belanda dan Jepang bukan karena Belandanya kuat, bukan karena Jepangnya hebat, tapi karena kita diadu domba. Raja-raja Melayu diadu domba antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua, diadu domba. Maka jangan sampai lagi kita diadu domba. Kalau memang betul-betul mau mengadu domba, belilah ikan cupang. Kau beli ikan laga, kau lagalah ikan. Jangan kau laga bangsa Indonesia. Betul. 5 penyakit ini obatnya apa? Obatnya tak lain tak bukan, masukkan anak-anak ke pondok pesantren, mereka hafal Quran, belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah, sifat 20, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Akidahnya ahlus sunnah, fikihnya mazhab syafi'i, akan kuat berakhlakul karimah. Di samping itu dia hafal Quran, maka selamatlah dia dari penyakit liberalisme. Nah, saya yang menyampaikan pula yang lupa. Sekularisme, ateisme, pluralisme, divide et impera, adu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Pengadu domba tidak akan masuk surga. Pengadu domba tidak akan masuk surga. Nabi mengingatkan, ala ukhbirukum bi afdali, ala akhbirukum bi afdala min darajati as-salati was-siyami was-sadaqati. Apakah kamu ingin aku beritahu? Kebetulan kita ini di luar Ramadan ya. Apakah kita baru puasa di bulan Ramadan, menjalankan sholat di malam-malam Ramadan. Ini ada hadis Nabi, ala ukhbirukum, apakah kamu tidak ingin aku kasih tahu dengan satu amalan yang lebih utama derajatnya daripada melakukan sholat, puasa dan sedekah? Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami ingin itu. Lalu Nabi mengatakan, islahu dhatil baini, mendamaikan dua orang yang berisah. Kebalikan daripada pengadu domba nanti. Mendamaikan orang yang berselisih, mendamaikan orang yang bermusuhan. Ini hebat, sampai kalau ada orang habis uangnya untuk mendamaikan orang, dia boleh mengambil zakat setelah itu. Begitu pentingnya. Wa ifsadu wa inna ifsada dhatil baini hiya al-halikatu. Begitu sebaliknya, orang yang mengadu domba, yang merusakkan dua yang saling bersaudara, dia adalah pemangkas agama, pemangkas kemuliaan, tempatnya di neraka jahanam. Maka dari itu, menjadilah anda semua juru-juru damai. Juru-juru damai, jangan berbicara kepada orang lain kecuali kebaikan seseorang. Jangan membicarakan seseorang kecuali kebaikannya. Biarpun kita mengetahui mungkin orang itu adalah punya 100 poin. 100 poin, 99 adalah jelek dan satu yang baik. Kita bisa bicarakan satu yang baik setiap hari dan tidak akan habis. Akan tapi begitulah hati yang busuk. Lihat, ada 99 kebaikan, ada satu kejelekan yang dilihat hanya satu. Kenapa? Memang hati yang busuk. Maka hati yang busuk ini mengerikan. Melihat orang lain dengan merendahkan, muncul sifat menggunjing, kemudian setelah itu akan mengadu domba. Maka dari itu mari kita hindari mengadu domba. Kemudian mengadu domba ini medianya macam-macam. Mungkin mengadu domba kita berbisik dengan si A yang menjadikan si B, berbisik dengan si A tentang si B yang menjadikan si A menjadi marah, atau sebaliknya. Jadi adu domba itu bermacam-macam, termasuk di antara adu domba di zaman sekarang ini dan termasuk gunjingan di zaman sekarang ini adalah anda yang tidak selektif di dalam menggunakan WA dan YouTube. Permadi Arya alias Abu Janda mengunggah foto dirinya di kawasan Masjidil Aqsa. Seperti diketahui, Abu Janda pernah berkunjung ke Israel sampai bikin vlog.
Dalam postingan di akun IG-nya, saat peringatan Isra Mi'raj kemarin 28 Februari 2022, Abu Janda berbicara tentang bedanya Masjid Kuba Emas, Haram Al-Syarif, dan Masjidil Aqsa. Bukan soal itu yang bermasalah dari postingan Abu Janda, tapi pernyataan bahwa Masjid Al-Aqsa baru dibangun pada 715 Masehi atau 80 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Juga pertanyaan Abu Janda di kolom komentar saat menjawab netizen yang menyebut jadi ada kebohongan doang dalam Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran dibukukan setelah Nabi wafat, bukan tidak mungkin ada update-update pada ayat yang dilakukan oleh khalifah-khalifah pasca Nabi. Sungguh sesatlah orang yang bilang Al-Quran itu terdapat hal-hal baru ubahan oleh manusia, karena Allah sendiri yang berfirman bahwa Al-Quran adalah darinya dan Dia sendiri yang akan menjaganya. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Permadi Arya alias Abu Janda mengunggah foto dirinya di kawasan Masjidil Aqsa. Seperti diketahui, Abu Janda pernah berkunjung ke Israel sampai bikin vlog. Dalam postingan di akun IG-nya, saat peringatan Isra Mi'raj kemarin 28 Februari 2022, Abu Janda berbicara tentang bedanya Masjid Kuba Emas, Haram Al-Syarif, dan Masjidil Aqsa. Bukan soal itu yang bermasalah dari postingan Abu Janda, tapi pernyataan bahwa Masjid Al-Aqsa baru dibangun pada 715 Masehi atau 80 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Juga pertanyaan Abu Janda di kolom komentar saat menjawab netizen yang menyebut jadi ada kebohongan doang dalam Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran dibukukan setelah Nabi wafat, bukan tidak mungkin ada update-update pada ayat yang dilakukan oleh khalifah-khalifah pasca Nabi. Sungguh sesatlah orang yang bilang Al-Quran itu terdapat hal-hal baru ubahan oleh manusia, karena Allah sendiri yang berfirman bahwa Al-Quran adalah darinya dan Dia sendiri yang akan menjaganya. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Permadi Arya alias Abu Janda mengunggah foto dirinya di kawasan Masjidil Aqsa. Seperti diketahui, Abu Janda pernah berkunjung ke Israel sampai bikin vlog. Dalam postingan di akun IG-nya, saat peringatan Isra Mi'raj kemarin 28 Februari 2022, Abu Janda berbicara tentang bedanya Masjid Kuba Emas, Haram Al-Syarif, dan Masjidil Aqsa. Bukan soal itu yang bermasalah dari postingan Abu Janda, tapi pernyataan bahwa Masjid Al-Aqsa baru dibangun pada 715 Masehi atau 80 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Juga pertanyaan Abu Janda di kolom komentar saat menjawab netizen yang menyebut jadi ada kebohongan doang dalam Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran dibukukan setelah Nabi wafat, bukan tidak mungkin ada